Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh baik banget sama kita. Allah tuh serius banget pengen memberi kita petunjuk. Allah tuh serius banget pengen membimbing kita dalam menjalani hidup. Allah tuh serius banget pengen nolong kita. Allah tuh serius banget pengen membawa kita keluar dari masalah. Saking seriusnya Allah menjelaskan petunjuk agar kita nggak salah, agar kita bisa keluar dari masalah kita, agar kita bisa survive. Allah menjelaskan petunjuknya itu nggak cukup dengan Alkitab, Al-Quran, tapi Allah perjelas lagi, selain Al-Quran, selain Alkitab, petunjuk itu bisa kita pelajari dari teladan orang-orang yang Allah ridhoi. Jadi kalau kita pengen dapat petunjuk yang lebih praktis, kalau ini kan penjelasan teorinya. Teori yang mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lurus, mana yang bengkok. Teorinya ada di sini. Tetapi kalau kita pengen lihat contohnya, praktisnya, teladannya, uswah dan qudwahnya, maka Allah katakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Allah beri petunjuk. Udah ada contohnya. Kita tinggal niru aja. Kita tinggal belajar dari mereka. Kita tinggal meneladani mereka. Kita tinggal memiripkan diri kita dengan mereka. Kita tinggal mengcopy paste kebaikan mereka. Itulah jalan yang lurus. Siapa mereka yang bisa kita contoh dalam menelusuri jalan yang lurus? Siapa mereka yang bisa kita contoh untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Siapa mereka yang bisa kita contoh untuk menjadikan Al-Quran sebagai guidance kita? Gimana cara menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita? Gimana cara menerapkan Al-Quran dalam menyelesaikan masalah kita? Siapa yang bisa kita contoh? Allah ngasih contoh, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Di sini pesannya Allah pengen kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu dengan cara mencontohi orang-orang sebelum kita. Karena jangan sampai kita mengklaim diri kita mengambil petunjuk Al-Quran, tetapi kita menafsirkannya sesuka kita. Menafsirkan Al-Quran sesuka kita. Ada ayat yang kita berkenan, kita ambil. Ada ayat yang kita nggak berkenan, kita tafsirkan sampai sesuai dengan keinginan kita. Sehingga supaya kita terhindar dari salah tafsir, Allah Subhanahu wa taala memperjelas lagi jalan yang lurus itu kayak gimana. Pertama Allah katakan jalan yang lurus itu adalah ini sebagai panduan. Kemudian ada jejaknya nggak biar kita bisa ngikutin juga? Ada. Jadi selain memang kita pakai ini sebagai kompas, kita pakai ini sebagai panduan, sebagai map, Allah juga bilang ada jejaknya loh, kamu tinggal ikuti aja jejak itu. Jejak siapa? Jejak alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat iman. Nikmat apa? Nikmat nubuwah kenabian. Nikmat apa? Nikmat risalah syariah. Nikmat apa? Nikmat Islam. Nikmat apa? Nikmat ibadah. Nikmat apa? Nikmat dakwah. Nikmat apa? Nikmat radhiyallahu anhum wa radu'an. Nikmat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir nikmat apa? Nikmat
dijamin masuk surga. Itulah orang-orang yang kita perlu ikuti jejaknya. Itulah orang-orang yang kita perlu contohi kebaikannya, agar kita tetap berada on the track dan sampai ke tujuan yang sama dengan mereka. Karena jejak-jejak mereka itu akan menuntun kita sampai ke tujuan yang sama dengan mereka. Mereka udah sampai ke tujuannya. Mereka udah sampai ke surga. Para nabi, mereka sudah sampai ke surga. Para siddiqun yang membenarkan, yaitu para sahabatnya nabi, mereka sudah dijamin surga. Para solihin, mereka dapat berita gembira tentang surga. Para syuhada, mereka sudah melihat surga dan mencium aroma surga bahkan sejak mereka masih di dunia. Mereka udah sampai ke tujuannya. Karena itu tujuan yang paling hakiki dari perjalanan hidup manusia. Mereka udah sampai. Dan mereka masih meninggalkan jejak di belakangnya untuk kita ikuti jejak itu. Untuk kita melangkah di jalan yang sama dengan jejak-jejak mereka itu. Agar kita sampai ke tujuan yang sama dengan mereka. Siapa mereka? Alladzina an'amta alaihim, atau alladzina an'amallahu alaihim. Orang-orang yang sudah Allah beri. Lebih simpelnya gini. Di dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim, Allah tuh pengen ngasih tahu kepada kita bahwa apapun yang kita sedang hadapi dalam hidup kita itu tuh pernah terjadi kepada orang sebelum kita. Apapun yang sedang kita alamin sekarang, itu tuh pernah dialami oleh orang sebelum kita. Masalah kita sebagai anak harus gimana kepada orang tua. Ada contoh orang sebelum kita. Gimana seorang anak diusir oleh orang tuanya gara-gara dia beriman kepada Allah. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Gimana sikap Ibrahim kepada ayahnya? Masalah orang tua kepada anak. Orang tuanya beriman, anaknya durhaka, anaknya kufur, anaknya ingkar. Siapa orang tua yang menghadapi ujian anak yang ingkar dan tidak beriman? Nuh alaihissalam. Ya bunayyar kam ma'ana. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah termasuk kepada keluarganya. Tapi anaknya menolak dakwah ayahnya sendiri. Padahal ayahnya ini seorang laki-laki yang solih, laki-laki yang sabar, laki-laki yang taat, laki-laki yang baik akhlaknya, laki-laki yang penyayang kepada keluarga. Tapi anaknya tetap aja nggak suka kepada ayahnya, tetap aja membantah ayahnya. Sampai anaknya menuduh ayahnya ini orang gila, buat kapal di tengah gunung yang nggak ada airnya. Dia merasa bahwa nyesal punya ayah seperti Nuh. Tapi Nuh gak pernah benci sama anaknya. Sampai ketika terjadi banjir besar, Nuh sudah berada di dalam kapal dan anaknya lari mencari tempat yang lebih tinggi. Dan dia hampir tidak menemukan lagi tempat yang lebih tinggi sehingga dia hampir tenggelam. Nuh masih berharap anaknya mau ikut kepadanya dengan mengatakan, ya bunayya. Panggilan yang sangat lembut dari ayah yang durhakai oleh anaknya puluhan bahkan ratusan tahun. Anaknya durhaka kepada ayahnya ratusan tahun, mengatakan ayah saya itu gila, ayah saya itu sinting, ayah saya itu stres, ayah saya itu depresi, ayah saya itu orang bodoh, ayah saya itu dan segala macam. Membentak ayahnya, marah kepada ayahnya, buruk akhlak kepada ayahnya beratus tahun. Tapi ketika anaknya hampir tenggelam, kasih sayang ayahnya ini belum hilang. Masih memanggil anaknya dengan panggilan lembut. Ya bunayya. Dalam bahasa Arab itu artinya, wahai anakku tersayang. Bukan ya waladi, bukan wahai anakku. Tapi ya bunayya,
wahai anakku tersayang. Masih pakai kalimat tersayang. Irkam ma'ana, naiklah bersama kami. Naiklah bersama kami ke dalam perahu, wahai anakku tersayang. Ini contoh seorang ayah teladan yang pernah diuji dengan anaknya. Ibrahim, anak yang diuji dengan ayahnya. Nuh, ayah yang diuji dengan anaknya. Atau seorang suami yang diuji dengan istrinya. Dia menafkahi istrinya, dia membimbing istrinya, dia ngajak istrinya sholat, dia ngajak istrinya menutup aurat, dia berakhlak mulia kepada istrinya, dia menunaikan seluruh hak istrinya, wafa memenuhi hak-hak istrinya, dia berbicara santun kepada istrinya, sabar kepada istrinya yang perangainya jelek, bertahun-tahun. Siapa dia laki-laki yang diuji dengan istri? Lut alaihissalam. Betapa sabarnya Nabi Lut menghadapi istrinya. Istrinya bukan hanya istri yang buruk akhlak, tapi juga durhaka. Dia yang menjadi biang kerok dari semua kejahatan, kemakaran, dan keburukan yang terjadi di negerinya. Dia yang menjual laki-laki untuk laki-laki yang lain, sehingga terjadi LGBT. Istrinya ini parah. Gak sholat, gak menutup aurat, durhaka sama suami, kufur kepada Allah, melakukan dosa-dosa besar. Tapi Lut sabar dan terus membimbing istrinya sampai Allah memutuskan untuk berhenti. Udah cukup. Sekarang pergilah dan tinggalkan kaum ini karena kami akan membinasakan kaum tersebut termasuk istri Lut. Baru Nabi Lut berhenti. Atau seorang istri yang diuji dengan suaminya. Istrinya soleha, istrinya berhijab, istrinya beriman, istrinya akhlaknya mulia, sabar terhadap kejahatan dan akhlak suaminya yang sangat buruk. Tapi dia terbunuh di tangan suaminya sendiri. Dia disalib di pohon kurma, dia disiksa sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Tapi dia bersabar terhadap suaminya dan terus berharap agar suaminya bertaubat dan sadar. Siapa dia? Asiyah yang diuji dengan suami Fir'aun. Jadi semua masalah yang kita pernah alamin dalam hidup ini, semua ujian yang sedang kita alamin dalam hidup ini, itu tuh udah pernah dialami oleh orang sebelum kita. Sehingga tugas kita adalah kalau pengen dapat petunjuk, kalau pengen dapat contoh, kalau pengen dapat semacam model untuk kita tiru, kata Allah udah ada tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa masalah kamu? Ya Allah, saya punya masalah dengan orang tua, belajar dari Ibrahim. Ya Allah, saya punya masalah dengan anak, belajar dari Nuh. Ya Allah, saya punya masalah dengan istri, belajar dari Lut. Ya Allah, saya punya masalah dengan suami, belajar dari Asiyah. Ya Allah, saya punya masalah sebagai jomblo, cowok, banyak godaan dari cewek-cewek sekitar saya di kampus, di tempat kerja, belajar dari Yusuf. Ya Allah, saya seorang jomblo, perempuan, cewek, dan banyak masalah, banyak ujian dari cowok-cowok yang godain saya, belajar dari Maryam. Ya Allah, saya pengen ta'aruf tapi nggak tahu caranya, belajar dari Musa dan calon istrinya. Ya Allah, saya punya anak tapi nggak tahu cara mendidiknya, belajar dari Zakaria dan Yahya. Apa masalah kita? Ya Allah, saya hampir bercerai. Suami saya mentalak saya, talak satu, gimana cara mengislahnya? Belajar dari surat At-Tolak ketika Nabi mentalak Hafsah. Ya Allah, suami saya suka ngata-ngatain saya yang jelek-jelek, belajar dari curhatnya seorang perempuan di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, Khawlah bintu Tha'labah. Ya Allah, orang ngomongin saya di sosial media, orang berbisik-bisik
tentang saya di grup. Mereka bikin grup baru dan ngomongin saya di grup sebelah. Belajar dari surat An-Nur tentang hadithul ifki, pembicaraan rahasia. Ya Allah, istri saya suka cemburu dan menyusahkan saya sebagai suami. Belajar dari surat At-Tahrim. Apa masalah kita? Semua masalah kita itu udah ada contohnya, karena mereka pernah mengalami persis seperti yang kita alami. Jadi kita nggak sendiri. Sehingga di dalam ayat Siratal ladzina an'amta alaihim, Allah tuh pengen ngasih tahu ke kita itu, belajarlah sejarah. Di dalam ayat Siratal ladzina an'amta alaihim, Allah tuh pengen ngasih tahu ke kita, belajarlah sejarah. Karena nggak ada yang baru di bawah langit. Nggak ada yang baru di bawah matahari. Nggak ada yang baru di atas tanah. Semua yang kita alamin pernah terjadi sebelumnya. Karena sejarah itu berulang. Karena cerita itu terjadi lagi. Sehingga kita bukanlah orang pertama yang mengalami masalah ini. Udah ada orang sebelum kita yang jumlahnya nggak terhitung. Tugas kita adalah bacalah sejarah, belajarlah sejarah, bacalah tentang kisah kehidupan mereka, biografi mereka dari referensi yang baik. Sehingga kita akan menemukan siapa yang orang yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, sehingga kita tiru. Siapa yang salah jalan, sehingga kita hindari. Jadi di dalam kalimat siratal ladzina an'amta alaihim, Allah pengen ngasih tahu kepada kita, belajarlah sejarah. Allah pengen ngasih tahu kepada kita, belajarlah sejarah. Sehingga dengan kita membaca sejarah, kita punya guidance, kita punya model untuk kita tiru. Apapun masalah kita. Gak ada yang baru. Gak ada yang baru. Semua yang kita alamin pernah dialami oleh orang sebelum kita. Tugas kita adalah belajar dari mereka, mencari tahu apa sih rahasia mereka sehingga bisa keluar dari masalah itu. Apa sih kunci mereka survive dari ujian itu? Apa sih langkah-langkah konkret yang mereka lakukan sehingga mereka bisa sukses, bisa Allah selamatkan dari berbagai macam keburukan. Lalu setelah kita tahu, ulangi, lakukan hal yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Jadilah seperti Yusuf kalau kita seorang jomblo cowok. Selamatkan diri kita dari fitnah. Menghindar karena Allah, karena takut kepada Allah. Maka gak usah khawatir ketika kita menghindar dari pacaran, menghindar dari hubungan yang kelewat batas, menghindar dari ujian. Gak usah khawatir, nanti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Seperti Allah berikan kepada Yusuf. Kalau kita perempuan, jomblo, siswi, mahasiswi, seorang pekerja yang banyak ujian di sekitarnya, banyak cowok ngelirik, ngegodain kita, PDKT, caper sama kita, belajarlah dari Sayyidah Maryam. Yang mengatakan sesungguhnya aku tidak kenal laki-laki. Dan aku bukan perempuan yang suka merendahkan diri dengan perbuatan dosa. Yang membatasi dirinya, walaupun bukan berarti kita nggak boleh bergaul, tetapi intinya adalah jangan berlebihan. Dan gak usah khawatir menjadi orang yang membatasi diri sebagai perempuan. Allah akan muliakan kita seperti Allah muliakan Sayyidah Maryam. Seperti Allah muliakan istri Nabi Musa.
Seperti Allah muliakan Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah. Perempuan yang menikah di usia 40 tahun baru dapat suami yang benar. Sebelumnya, suaminya wafat, nikah wafat. Dan bukan suami yang beriman, bukan suami yang spesial, walaupun mungkin orang baik. Karena Khadijah aslinya orang baik. Tapi nggak spesial. Entah berapa tahun Khadijah menjanda. Di usia 40 tahun, harusnya seorang perempuan itu merasa semakin khawatir, semakin panik, apakah mungkin di usia itu masih punya jodoh, apalagi seorang jodoh itu masih single, baik, soleh, terkenal, tajir, mungkin dapat seideal itu di usia 40 tahun. Belajar dari Sayyidah Khadijah, jangan berputus asa, jangan pesimis, perbaiki aja diri kita, nanti Allah yang akan memperbaiki calon jodoh kita. Sehingga di usia 40 tahun, Allah berikan kepada Khadijah seorang suami yang lebih muda 15 tahun dari beliau. Bukan hanya lebih muda, kalau bahasa kita berondong, bukan hanya lebih muda, tapi solih, tajir, Nabi pula kekasih Allah ideal banget. Secara fisik sempurna. Jadi kalau kita pengen seperti Khadijah, yang dapat suami seorang Rasulullah SAW, maka jangan cuma baca sejarahnya, jangan cuma tahu kisahnya, ikutin. Apa yang kita nggak punya contoh? Semua masalah kita itu udah ada contohnya. Semua udah ada contohnya. Kita yang ngerasa kayak hidup kita banyak ujian, kenapa ya setelah saya hijrah kok hidup saya banyak masalah? Perasaan dulu sebelum hijrah kayak nggak ada masalah, sebelum hijrah kayak lempeng-lempeng aja, sebelum hijrah hidup saya happy-happy aja. Tapi kenapa setelah hijrah masalah datang silih berganti dan nggak beres-beres? Malah semakin hari semakin berat, semakin hari kayaknya masalahnya, bebannya semakin nambah. Kenapa ya? Belajar dari Bilal. Belajar dari Bilal. Sebelum Islam, Bilal itu nggak pernah disiksa. Dia budak, tapi dia diperlakukan dengan baik. Dia disuruh kerja, ngurus ternak, ngurus rumah, ngurus kandang. Memang dia bekerja kepada tuannya. Tetapi dia tidak pernah disakiti, nggak pernah disiksa, hanya disuruh kerja. Lalu setelah dia masuk Islam, dia beriman kepada Allah, dia berhijrah dari kufur kepada iman, tiba-tiba qadarullah dia lagi sholat, ketangkep sama tuannya. Dan tuannya ngerasa sangat malu kepada tuan-tuan yang lain, gengnya yang lain, pemuka-pemuka Quraisy yang lain, ngerasa malu karena nggak mampu menahan budaknya sendiri dari mengikuti Muhammad. Budak aja nggak bisa diatur, kan malu. Budak aja nggak bisa dihalangi, kan malu. Budak aja nggak bisa dikontrol gitu. Kok bisa budaknya aja lepas kendali sehingga beriman kepada Muhammad yang beda kabilah, sehingga mengikuti ajaran Muhammad yang beda suku. Sehingga Umayyah bin Khalaf merasa sangat malu dengan imannya Bilal. Dia dituduh nggak becus sebagai tuan, dia dituduh nggak bisa menguasai budaknya, dia dituduh bukan seorang leader sejati, dan berbagai macam perlakuan mempermalukan dia. Sehingga karena malu dan panik, dia langsung menyiksa Bilal, memaksa Bilal untuk murtad dari keyakinannya. Bilal mendapatkan siksaan justru setelah Islam. Apakah Bilal mengatakan ini gara-gara saya beriman, saya hidupnya jadi susah? Gak pernah Bilal ngomong kayak gitu. Apakah Bilal mengatakan, ya Allah, apa maumu? Setelah saya beriman, kenapa engkau beri saya ujian, bukannya diberi kenikmatan dan kebahagiaan? Gak pernah Bilal ngomong kayak gitu.
Apakah Bilal mengatakan, ya Allah, saya nyesal udah beriman, tahu gini saya nggak akan mau masuk Islam? Nggak pernah terbersit sekalipun kayak gitu. Nggak pernah Bilal berpikir bahwa hidupnya menjadi susah karena Islam. Nggak pernah Bilal berpikir dia menyesal dengan keimanannya. Nggak pernah dia ngerasa bahwa masalah dia itu justru setelah dia mendapatkan hidayah. Enggak pernah kayak gitu. Semakin disiksa dia semakin yakin dan bergantung sama Allah. Semakin disiksa dia semakin bergantung sama Allah. Bukan semakin melemah pegangannya ke Allah, semakin erat pegangannya ke Allah. Kalau kita kan semakin diuji, pegangan kita ke Allah jadi makin renggang ya. Jadi ragu, Allah benar gak sih mau nolong saya? Allah tuh janjinya tepat gak sih ke saya? Kok Allah gini sih sama saya? Apa maunya Allah? Makin renggang, makin renggang, makin renggang. Nauzubillah sampai akhirnya putus asa, melepaskan pegangan kepada Allah, belok arah. Ada yang sampai murtad, ada yang bunuh diri, ada yang mencuri karena putus asa dengan rezeki yang halal, ada yang akhirnya berzina karena putus asa mencari jodoh. Makin diuji makin renggang. Kalau Bilal makin diuji makin erat pegangannya. Makin diuji makin bergantung kepada Allah. Dengan kalimat apa? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Cuman Allah satu-satunya. Gak ada yang lain. Yang saya yakin, yang saya sembah, yang saya tunduk, yang saya bergantung, yang saya berharap. Ahadun ahad. Makin disiksa makin ahadun ahad. Jadi buat kita yang setelah hijrah merasa banyak diuji, belajar dari Bilal. Coba ikuti, teladani sikap Bilal supaya kita mendapatkan kebaikan hasil terakhir dan yang sama dengan apa yang dialami oleh Bilal. Apa kebaikan yang didapatkan oleh Bilal di akhir cerita itu setelah dia ahadun ahad sekian lama? Apa kebaikan yang akhirnya Bilal dapatkan? Allah mengutus seorang hamba yang hatinya baik, yang Allah ridho kepada dia, mukmin paling baik di antara semua orang yang beriman setelah Rasulullah dan Khadijah. Orang yang sangat mulia kedudukannya. Allah gak ngutus orang biasa, Allah ngutus orang yang paling istimewa. Akhlaknya istimewa, imannya istimewa, kedudukannya istimewa. Allah utus dia. Kalau Allah mau, Allah bisa aja ngutus Utsman juga orang kaya. Bisa aja Allah mengutus Abdurrahman bin Auf juga orang kaya. Bisa aja Allah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas juga orang kaya. Banyak lagi sahabat-sahabat yang kaya. Tapi Allah pilih dari mereka semua yang paling baik akhlaknya, yang paling baik kedudukan dan kemuliaannya, yang paling baik imannya. Abu Bakar As-Siddiq. Allah gerakkan hati Abu Bakar untuk datang. Allah gerakkan hati Abu Bakar untuk menolong Bilal. Lalu Abu Bakar datang bilang ke Umayyah bin Khalaf, ya Umayyah, apa untungnya kamu menyiksa budak seperti Bilal? Jual aja dia kepada saya, sehingga kamu bisa tenang dan mendapatkan keuntungan. Daripada kamu menghabiskan waktumu, tenagamu menyiksa orang seperti Bilal, kamu gak dapat untung dan gak tenang. Jual dia kepada saya, kamu bebas, gak perlu lagi menyiksa dia, gak perlu lagi malu karena dia, dan kamu dapat untung. Kata Abu Bakar. Umayyah mikir, benar juga nih. Kalau saya jual, saya udah gak perlu malu lagi karena bukan budak saya lagi. Dan saya gak perlu capek-capek menyiksa Bilal, karena ketika menyiksa Bilal yang terlihat tersiksa itu bukan Bilal tapi Umayyah.
Plus saya dapat untung dari menjual budak yang udah nggak bisa lagi saya kendalikan. Karena kalau saya biarkan nggak dijual pun saya nggak bisa pakai budak ini. Mending saya jual aja, mumpung ada yang beli. Umayyah mikir gitu. Lalu Umayyah bertanya kepada Abu Bakar, berapa kamu mau beli budak seperti Bilal? Berapa? Kata Abu Bakar, sebutkan saja harganya. Coba. Abu Bakar nggak berpikir bahwa Bilal nih budak yang lagi nggak laku nih, murah pasti harganya, sebutin aja angka berapapun pasti dijual. Nggak. Karena Abu Bakar ingin menghargai imannya Bilal, maka Abu Bakar tidak mau menyebutkan angka. Karena iman gak bisa dibeli. Abu Bakar tidak mau menyebutkan angka. Ini cerdas dan bijaksananya Abu Bakar. Kata Umayyah, berapa kamu ingin membeli Bilal? Kata Abu Bakar, sebutkan harganya. Sebutkan angkanya. Seolah-olah berapapun yang kamu sebutkan akan saya beli. Saya nggak akan menyebutkan angka untuk membeli imannya Bilal. Lalu Umayyah menyebutkan sekian dinar, sekian uqiyah emas, hitungan dalam hitungan orang Arab, yang kalau sekarang mungkin harganya sekitar 700 juta kurang lebih, atau mungkin lebih dari itu persisnya. Dan Abu Bakar ketika tahu angka yang dijual oleh Umayyah bin Khalaf Bilal itu berapa, uqiyah emas, Abu Bakar nggak menawar. Ya Umayyah, itu Bilal budak yang sudah tidak berguna, budak yang murah, yang udah sakit-sakitan setelah kamu siksa, masa harganya segitu? Saya nggak akan beli segitu, saya minta segini. Enggak. Ketika Umayyah menyebut angka, maka Abu Bakar mengatakan, baik, nanti malam akan saya kirim emasnya ke rumah kamu. Begitu cara Abu Bakar menghargai dan memuliakan Bilal. Atau lebih persisnya, begitulah Allah memuliakan Bilal. Seolah-olah Bilal ini sesuatu yang sangat berharga. Berapapun disebutin oleh Umayyah, Abu Bakar setuju. Malah setelah menyebutkan angka itu, Umayyah nyesel kenapa nggak ngomong lebih tinggi. Ada seorang laki-laki bilang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kamu membeli Bilal dengan harga yang sangat mahal. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, kalau Umayyah meminta 10 kali lipat dari harga itu, saya akan tetap membayarnya untuk membebaskan Bilal. Gak akan saya tawar. Umayyah yang nyesel kenapa nyebut angka segitu, padahal itu udah ketinggian. Nanti malam saya kirim. Lalu setelah akad jual beli, Abu Bakar datang kepada Bilal, melepaskan ikatan Bilal, memberi minum kepada Bilal yang sedang tersiksa kesakitan, membelai rambut Bilal, memeluk Bilal untuk menenangkannya, sebagai tanda bahwa dia udah punya saudara sekarang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dia dilindungi oleh Abu Bakar, dia aman, gak usah takut lagi. Kemudian membantu Bilal, memapah Bilal untuk berdiri tegak. Ketika Bilal sudah berdiri tegak, Abu Bakar mengatakan, ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk Mekah, wahai pemuka-pemuka suku Quraisy, ketahuilah sesungguhnya Bilal adalah saudara saya di dunia dan di akhirat, bukan budak saya. Sesungguhnya Bilal adalah saudara saya di dunia dan di akhirat. Itu sebuah deklarasi bahwa Bilal sudah menjadi orang yang merdeka, dibebaskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar membeli Bilal bukan untuk jadi budak.
Abu Bakar menebus Bilal untuk dimerdekakan. Bukan hanya merdeka dan hidup sendiri, tetapi menjadi saudara yang kehidupannya ditanggung, dijamin oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar berharap itu menjadi persaudaraan yang kekal sampai ke surga. Itulah kesudahan yang baik. Itulah happy ending. Itulah pertolongan Allah yang tidak terduga-duga yang Allah berikan kepada Bilal setelah dia bersabar dan bergantung kepada Allah saat-saat dia diuji. Jadi siapapun di antara kita yang ngerasa diuji setelah hijrah, yang ngerasa diuji setelah bertaubat, kita itu bukan orang pertama yang kayak gitu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu. Allah udah menguji orang sebelum kita. Salah satunya Bilal, maka belajarlah dari Bilal. Masih banyak nama-nama orang lain, sahabat-sahabat lain yang diuji juga setelah berhijrah atau setelah bertaubat ataupun masuk Islam. Termasuk nanti ada nama Mus'ab bin Umair, ada Sumayyah, ada Yasir, ada Ammar, ada Dhinnaira, ada Khabab bin Ars. Ada banyak nama-nama mulia yang mereka justru diuji setelah mereka beriman kepada Allah. Jadi kita yang ngerasa punya cerita yang sama, walaupun mungkin cerita kita receh lah, lebih ringan dibandingkan mereka, maka belajarlah dari mereka. Kalau pengen dapat hasil yang sama dengan mereka, kalau pengen dapat kebaikan yang sama dengan mereka, belajarlah dari mereka. Gak ada yang baru di bawah langit kita. Apalagi masalah kita. Gak bisa lepas dari riba. Ngerasa sayang ninggalin kerjaan yang penghasilannya besar, gajinya besar, tapi riba. Belajar dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia datang kepada Rasulullah SAW, dia bilang, "Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah mengabulkan doa-doa saya. Saya pengen setiap saya berdoa Allah kabulkan apapun yang saya minta." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Atib mat'amak ya Sa'ad." Kalau kamu pengen dikabulkan doa-doamu, apapun yang kamu minta Allah perkenankan, bersihkan makananmu wahai Sa'ad. Saat mendengar nasihat ini langsung pulang ke rumahnya. Dia kembalikan hak-hak orang yang dia ambil secara riba, secara rentenir. Dia selesaikan akad-akad dan transaksi yang gak halal dengan orang lain. Dia bersihkan semua sumber rezekinya dari syubhat dan haram. Lalu dia datang lagi kepada Rasulullah setelah beberapa hari. Dia katakan, "Ya Rasulullah, saya sudah bersihkan semua pekerjaan saya yang rentenir, yang riba, yang simpan pinjam dan seterusnya yang gak halal. Saya udah bersihkan ya Rasulullah. Sekarang saya akan berdagang dengan cara yang halal dan berkah." Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya. "Ya Allah, kabulkanlah doa saat apabila dia berdoa. Ya Allah, perkenankanlah permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas apabila dia meminta sesuatu kepada." Kemudian sejak saat itu tidaklah Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat kedua tangannya kecuali Allah memperkenankan doa-doanya. Belajar dari Sa'ad. Apalagi yang kita butuhin dalam hidup lebih daripada doa. Ada banyak hal yang gak bisa kita beli, tapi kita bisa memintanya kepada Allah secara gratis dengan doa. Namanya kita pikir kita bisa membeli kebahagiaan, kita bisa membeli keharmonisan dengan harta aja,
nggak cukup. Kalau seandainya itu cukup, maka kita nggak akan mendengar cerita orang kaya yang bunuh diri, orang kaya yang depresi, orang kaya yang bercerai, orang kaya yang rumah tangganya berantakan. Itu bukti bahwa dia nggak bisa membeli kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga dengan materi dan kekayaannya. Terus dengan apa kita dapatkan? Itu hadiah dari Allah. Kita dapatkan dengan doa. Sehingga ketika doa kita sudah ditolak gara-gara makanan kita nggak halal, apalagi yang bisa kita harapin dan kita andalkan dalam hidup kita. Belajar dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Belajar dari Umar bin Khattab. Kalau kita ngerasa dulu di masa sebelum sadar, sebelum taubat, sebelum hijrah banyak dosa. Gimana cara saya menebus dosa-dosa di masa lalu, Ustadz? Saya dulu pernah membunuh, saya dulu pernah berzina, saya pernah minum khamar, narkoba, segala macam. Gimana cara saya menebus dosa-dosa di masa lalu? Pertanyaan ini jawabannya ada dalam kehidupan Umar bin Khattab. Yang di masa jahiliyahnya dia melakukan banyak dosa. Lalu setelah dia masuk Islam, dia menebus semua dosa-dosa masa jahiliyahnya itu. Satu persatu. Kalau dulu saya pernah memusuhi Nabi, sekarang saya akan menjadi pelindung dan pembela Nabi dengan nyawa dan diri saya sendiri. Kalau dulu saya pernah menyakiti Nabi, sekarang saya akan membahagiakan Nabi, menolong Nabi. Kalau dulu saya pernah membunuh, sekarang saya akan menyelamatkan orang. Kalau dulu saya pernah bersikap zalim, sekarang saya akan membela orang yang terzalim. Dan seterusnya dan seterusnya. Dia tebus semua dosa-dosanya satu persatu. Untuk menunjukkan keseriusannya dalam Islam dan iman. Jadi apa masalah kita yang gak ada contohnya? Gak ada. Semua masalah yang kita hadapin ada contohnya. Itulah maksud dari kalimat Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat petunjuk. Ikutin mereka. Dan ternyata contohnya bukan hanya orang yang baik, ada juga contoh orang yang salah, gagal, dan Allah murka kepada mereka ketika menghadapi ujian yang sama. Ada contoh orang yang diberikan kekuasaannya, dan dengan kekuasaan itu dia mendapatkan ridho Allah. Siapa? Sulaiman dan Zulkarnain. Ada juga orang yang mendapatkan kekuasaan, tetapi kekuasaan itu membuat dia dimurkai oleh Allah. Siapa? Namrud dan Fir'aun. Ada orang yang Allah berikan harta. Dengan harta itu Allah ridho kepada dia. Siapa? Abdurrahman bin Auf dan Utsman. Ada juga dengan harta Allah murka kepada dia. Siapa? Qarun. Banyak contoh-contoh orang yang maghdub dan dhal. Orang yang Allah murkai. Orang yang tersesat. Baik personal maupun kolosal. Personalnya siapa? Nama-nama yang tadi saya sebutkan. Kolosalnya ada bangsa Samud, ada bangsa Ad, ada Ashabul Aikah, Ashabul Ailah. Ada banyak cerita. Kita tinggal menjadikan kisah-kisah mereka sebagai pelajaran agar kita tidak seperti itu. Jadi teman-teman, itulah kandungan dari Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan semangat Siratal ladzina an'amta alaihim kita jadi lebih semangat lagi dalam membaca sejarah.
Dan sejarahnya banyak juga yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya banyak kisah-kisah. Bahkan ada surat yang full isinya kisah. Surat Yusuf isinya kisah. Surat Al-Qasas isinya kisah. Surat Maryam isinya kisah. Banyak surat-surat yang isinya kisah. Hampir semua surat-surat panjang di dalamnya ada kisah. Bahkan surat pendek pun di dalamnya ada kisah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jangan jadi seperti Abraha yang ingin menghalang-halangi agama Allah dengan tentaranya, dengan kekuasaannya, dengan kesombongan dan arogannya. Mudah sekali buat Allah untuk menghancurkan dia. Allah kirim ababil, burung-burung kecil yang membawa batu yang panas. Jangan menjadi tetangga seperti Abu Lahab dan Ummu Jamil, hammalatul hatab, yang tugasnya, yang kerjaannya gosip. Hammalatul hatab, membawa kayu bakar. Artinya apa? Suka membicarakan keburukan, fitnah, gibah, namimah. Jangan jadi Ummu Jamil. Jangan jadi istri Abu Lahab yang di grup ngomongin orang, yang di sosmed ngomongin orang, yang ketika arisan ngomongin orang. Ikut pengajian pun bikin taklim, majelis taklim ibu-ibu, isinya lebih banyak ngomongin orang daripada tausiah. Tausiah paling sejam, ngomongin orang 1,5 jam, 2 jam, jangan. Karena udah ada contohnya. Yang maghdub, yang Allah murka, siapa? Hammalatul hatab, dengan kalimat fi jidha hablum min masad. Allah ikat di lehernya tali dari api. Kok di leher? Karena leher itu dia pakai untuk ngomong. Dari sini dia saking semangatnya bicara tuh sampai seolah-olah dia urat lehernya tegang terus ngomongin orang lain. Diikat di lehernya tali dari api. Maghdub. Atau jangan seperti suaminya, tetangga yang selalu ngerecokin tetangganya, ngerecokin Nabi. Setiap pagi naruh kotoran di depan rumah Nabi. Kemana Nabi pergi dia ikutin hanya untuk ngejelek-jelekin. Dia nge-follow Nabi hanya untuk nge-hate speech, hanya untuk jadi haters. Dia nge-follow, tetapi pengen jadi haters, bukan menjadi likers atau viewer atau followers yang baik. Sengaja follow akun dakwah untuk nge-head akun dakwah. Sengaja follow akun ustadz untuk nge-head akun ustadz. Sengaja follow akun orang-orang baik hanya untuk mengadu domba atau manas-manasin akun orang lain. Itu dilakukan oleh Abu Lahab dengan bentuk yang lebih konvensional, ngikutin Nabi kemana Nabi pergi. Kemana Nabi pergi dia ikut. Tapi dia bukan ngikutin Nabi seperti Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Ikutin Nabi karena pengen menghalangi Nabi dan ngejelek-jelekin Nabi di depan orang lain. Ketika Nabi mau ngomong, langsung dipotong sama dia. Nabi mau berdakwah, langsung dihalangi sama dia. Dia nge-follow Nabi kemana Nabi pergi. Tapi untuk menghalangi Nabi dan menjelek-jelekin Nabi. Abu Lahab banget tuh. Dan Allah marah kepada dia, sehingga Allah mengatakan, tabat, celaka. Dibuat kita yang kadang-kadang gak sadar ngomongin kejelekan orang lain, jangan salah. Kalimat kita itu akan kembali lagi kepada kita. Sebagaimana Abu Lahab pernah bilang kepada Nabi dengan kalimat tabban laka ya Muhammad. Bahkan tabban laka ya Muzammam, kata Abu Lahab. Celaka kamu wahai Muhammad. Allah balas kalimat yang sama kepada dirinya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, pakai tasydid. Kita nggak bisa wakaf di situ dengan kalimat watab, bukan watab, harus ditahan karena ada penegasan tasydid. Allah cuma pengen ngasih tahu dengan tasydid itu apa? Benar-benar celaka. Kalau bahasa kita bangetnya tuh pakai t banyak. Tasydid itu sama dengan t-nya tuh banyak. Celaka banget. T-nya banyak. Itulah Abu Lahab. Jadi pelajarannya apa buat kita?
Kalimat buruk yang kita ucapkan di sosial media atau langsung kepada orangnya dalam kehidupan sehari-hari kepada orang lain, itu tuh akan balik lagi kepada diri kita sendiri. Sehingga orang itu nggak rugi sebetulnya kalau dia sabar. Yang rugi itu yang ngomongin, yang rugi itu yang mencela, yang rugi itu yang memfitnah. Korbannya hanya butuh bersabar, nanti Allah yang akan membela dia. Belajar dari Abu Lahab. Belajar dari Ummu Jamil. Belajar dari Walid Al-Mughirah di surat Al-Mudathir. Belajar dari Abu Jahal di surat Al-Alaq. Semuanya ada contoh, baik ataupun yang buruk. Sehingga yang baik tinggal kita tiru, yang buruk jadi pelajaran untuk kita tinggalkan. Alhamdulillah, itulah tadi pembahasan dari Ustadz Hanan Ataki terkait dengan judul solusi dari semua permasalahan. Nah, teman-teman semuanya, jika kita simpulkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala betapa sangat maha baiknya kepada hambanya, karena setiap permasalahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu telah ada contohnya dari orang-orang terdahulu, baik mulai zaman para nabi, ya para tabiin, ya, dan orang-orang soleh sebelumnya. Allah telah kisahkan semuanya. Dan itu ketika tadi kita simak bahwa tidak ada satupun permasalahan yang memang tidak ada contohnya. Tinggal bagaimana berarti sekarang kita menirunya untuk perbuatan-perbuatan yang baik, dan kita menjadikan pelajaran-pelajaran untuk perbuatan-perbuatan yang buruknya dengan cara meninggalkan apa yang telah mereka lakukan sehingga pada saat ini kita tidak melakukannya. Nah, mudah-mudahan kita semua mulai saat ini ketika ada permasalahan tidak lagi merasa galau, tidak lagi merasa gelisah, karena semuanya telah ada contohnya. Baik, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga ini menjadi satu pembelajaran, bahkan menjadi pengetahuan, bahkan keyakinan, sehingga kita bertindak berperilaku sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.